Halo, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan bicara mengenai binatang raksasa yang terkenal. Di hutan Asia Tenggara, selama zaman es, Anda mungkin akan melihat banyak makhluk yang luar biasa dan akrab seperti badak, tapir, dan hyena. Tapi seekor binatang pernah berkeliaran di hutan Asia Tenggara. Tidak pernah ada sebelumnya. Tingginya sekitar 3 meter dan beratnya mencapai 500 kg. Binatang ini mungkin 2 kali ukuran gorila modern atau sama dengan berat sapi. Para ilmuwan menyebutnya Gigantopithecus, kera besar terbesar yang pernah ada. Oh iya, fosil Gigantopithecus ini juga ditemukan di Indonesia. Selengkapnya di pembahasan di video ini ya, jangan kemana-mana. Dan bagi kita sesama primata, oh iya, manusia termasuk dalam golongan primata. Primata adalah kelompok mamalia yang memiliki kesamaan dengan manusia dalam hal anatomi dan perilaku. Chapter 1. Penemuan. Ada beberapa pelajaran yang bisa dipelajari tentang bagaimana Gigantopithecus hidup dan mengapa kera ini bisa punah. Jadi, kisah Gigantopithecus dimulai dengan beberapa petunjuk fisik terkecil, yaitu gigi. Dan mereka tidak ditemukan di penggalian fosil, tapi di toko obat tradisional di Cina. Pada tahun 1935, ahli paleontologi Ralph von Koenigswald menelisik toko-toko obat tradisional di Cina di Hong Kong. Ralph von Koenigswald adalah seorang ilmuwan Jerman yang dikenal sebagai penemu fosil manusia purba di Jawa. Ia lahir di Berlin pada tahun 1902 dan belajar geologi dan paleontologi di beberapa universitas di Jerman. Ia menemukan berbagai fosil penting di Jawa, Indonesia seperti di Ngandong, Sangiran, Kawi, Sragen, dan Pacitan. Ia menemukan Pithecanthropus erectus yang merupakan golongan Homo erectus, dan temuan penting lainnya adalah fosil rahang bawah Meganthropus yang ia sebut sebagai Meganthropus paleojavanicus. Fosil ini menunjukkan bahwa ada primata besar yang hidup di Jawa sekitar 1 juta tahun yang lalu. Fosil Meganthropus paleojavanicus kemungkinan besar juga adalah Gigantopithecus. Akan tetapi belum ada penelitian lebih lanjut. Kita bahas lagi Gigantopithecus. Ralph von Koenigswald mencari apa yang disebut dengan gigi naga oleh penduduk lokal di Cina. Nama yang diberikan untuk gigi fosil besar yang dikira oleh orang Cina adalah naga, yaitu hewan mistis yang ada di kepercayaan masyarakat Cina. Dan pada salah satu perjalanan ini, von Koenigswald menemukan molar atau gigi belakang yang tidak seperti biasanya. Gigi itu seperti kera, lebar dan datar, tapi itu jauh lebih besar dari spesies yang dikenal. Hidup atau punah. Von Koenigswald akhirnya menentukan bahwa gigi-gigi ini adalah primata yang sangat besar dan ia menamai makhluk baru ini Gigantopithecus atau kera raksasa. Setelah penemuan awal ini, lebih banyak gigi ditemukan di toko obat lain, dan akhirnya beberapa tulang rahang fosil ditemukan di sebuah gua di Cina. Tapi itu saja, sejak itu telah ditemukan banyak rahang dan ribuan gigi, tapi tidak ada bagian lain dari tubuh kera raksasa ini yang pernah ditemukan lagi. Chapter 2. Spesies Gigantopithecus. Sebagai permulaan, ternyata ada 3 spesies kera raksasa ini. Yang paling awal berasal dari sekitar 9 juta tahun yang lalu di zaman Miosen. Zaman Miosen adalah zaman geologi pertama dari periode Miogen. Zaman ini berlangsung antara 23 hingga 5 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terjadi perubahan fisik pada gunung, perkembangan mamalia dan hidupan laut, serta suhu dunia yang panas dan kering.
Tetapi yang terbaru dan sejauh ini yang terbesar adalah Gigantopithecus blacki, hidup dari 2 juta hingga 100.000 tahun yang lalu selama zaman Pleistosen, di tempat yang sekarang ini menjadi negara Cina, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Orang utan sekarang ini tidak ditemukan di India, akan tetapi dulu ada spesies Gigantopithecus yang ada di India. Kerabat paling dekat dari kera besar ini yaitu orang utan. Dalam pengambilan gambarnya di film Jungle Book, ini adalah King Louie yang seperti orang utan raksasa. Tentu saja, ciri yang paling jelas dari gigi Gigantopithecus blacki adalah ukurannya yang besar dan raksasa. Dengan lebar 2,5 cm, geraham itu lebih dari 2 kali lebar gigi manusia. Tapi melihat lebih dekat, ilmuwan sudah dapat menebak bahwa ukuran dari hewan ini adalah hewan yang besar. Untuk satu hal, para ilmuwan telah dapat menggunakan untuk mencari tahu kerabat terdekat kera raksasa ini. Pada tahun 2008, sebuah tim antropolog mempelajari ketebalan enamel dari 10 gigi Gigantopithecus, serta bentuk jaringan keras di bawahnya yang disebut dentin. Mereka menemukan bahwa struktur dan komposisi gigi fosil paling mirip dengan satu-satunya kera besar yang tersisa di Asia, yaitu orangutan yang hidup di Indonesia. Yang agak aneh adalah orangutan bersifat arboreal. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di pepohonan yang tinggi. Tapi Gigantopithecus terlalu besar untuk memanjat pohon. Jadi para ilmuwan berpikir pasti Gigantopithecus ini adalah penghuni tanah, yang menimbulkan serangkaian pertanyaan baru. Untuk satu hal, apa yang dimakan oleh primata yang seberat 500 kg ini? Gigi rata dan lebar, tapi rahangnya dalam dan kuat. Dan semua ciri ini terkait dengan hewan pemakan tanaman berserat yang keras. Pada tahun 2011, ahli paleontolog dari Cina mempelajari enamel gigi Gigantopithecus dan menemukan bahwa kera raksasa ini makan secara teratur pada tanaman C3 yang cenderung tumbuh di hutan sejuk dan lembab daripada dataran berumput yang hangat. Dengan meliti gigi, ilmuwan percaya bahwa kera raksasa ini hidup di hutan dan juga di padang rumput, akan tetapi lebih banyak menghabiskan waktu di hutan. Catatan fosil menunjukkan bahwa Gigantopithecus blacki ada selama hampir 2 juta tahun di hutan-hutan di Asia Tenggara. Tapi primata ini hidup selama masa perubahan besar. Chapter 3. Kepunahan Gigantopithecus. Pleistosen kadang disebut dengan zaman es, ketika glaser terus-menerus surut dan mengalir melintasi daratan, menahan kelembapan ketika membeku dan melepaskan lagi. Fluktuasi konstan ini berarti bahwa habitat Pleistosen kera besar ini berada dalam keadaan yang berganti-ganti. Pada zaman akhir es di kutub mencair dan menciptakan rawa-rawa di habitat Gigantopithecus. Ini menyebabkan makanan mereka, rumput dan hutan, tergenang, sehingga Gigantopithecus tidak bisa mencari makan. Periode seperti ini yang sangat panjang menyebabkan kepunahan kera besar ini. Entah bagaimana, Gigantopithecus berhasil bertahan dari beberapa periode glasial pertama. Tapi pada 100.000 tahun yang lalu, pada Pleistosen Tengah, sesuatu berubah. Ketika itu es meluas sehingga menyebabkan banyak rumput yang tergenang di habitat Gigantopithecus sehingga menyebabkan kepunahan. Populasi Gigantopithecus menyusut secara dramatis dan pada 100.000 tahun yang lalu Gigantopithecus terakhir telah lenyap dan punah. Jadi Gigantopithecus berhasil berkembang selama itu karena ada
makanan spesialis. Ia menemukan kombinasi makanan dan habitat yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat besar. Tapi pada akhirnya kebiasaan khusus tersebut membuatnya rentan di dunia yang selalu berubah. Dan dengan cara ini kesulitannya mirip dengan banyak hewan modern, termasuk kerabat terdekatnya orangutan. Chapter 4, Gigantopithecus di Indonesia. Fosil Gigantopithecus telah ditemukan di Indonesia, tepatnya di kota atau Kabupaten Tegal. Fosil Gigantopithecus di Tegal disebut juga sebagai fosil King Kong dari Jawa, karena ukuran dan bentuknya yang mirip dengan gorila raksasa. Fosil ini memiliki lebar sekitar 2 cm dan panjang rahang sekitar 10 cm. Fosil ini dipamerkan di Museum Manusia Purba di Solo. Fosil Gigantopithecus di Tegal ditemukan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta pada tahun 2014 di situs Purba Kala Semedo. Fosil tersebut berupa 2 fragmen rahang dari 2 individu yang berbeda. Fosil ini termasuk dalam jenis Gigantopithecus blacki yang sebelumnya hanya ditemukan di Cina, Vietnam, dan Pakistan. Fosil ini diperkirakan berasal dari lapisan tanah yang berusia sekitar 1 juta tahun. Fosil ini menjadi bukti bahwa Gigantopithecus pernah hidup di Indonesia dan berdampingan dengan manusia purba Homo erectus yang juga ditemukan fosilnya di Tegal. Sehingga sebelum ditemukan fosil kera raksasa purba di Jawa, para peneliti masih berkesimpulan jika habitat Gigantopithecus hanya ada di Cina dan Asia Selatan saja. Penemuan Gigantopithecus di Semedo telah membuka cakrawala bahwa persebaran kera raksasa purba atau King Kong Jawa ini yang tingginya mencapai 3 meter tidak hanya di Cina atau India tapi juga di Asia Tenggara, tepatnya di Pulau Jawa. Dengan penemuan kera raksasa purba ini semakin melengkapi penelitian arkeologi dan paleontologi di situs Semedo, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 2013, Balai Arkeologi Yogyakarta juga menemukan fosil gajah kerdil purba atau Stegodon yang telah diidentifikasi merupakan fauna endemik situs Semedo dengan penamaan ilmiahnya Stegodon semedoensis. Mungkin ke depan kita akan bahas mengenai gajah purba Stegodon yang banyak ditemukan fosilnya di Indonesia. Apakah kalian setuju? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini. Jangan lupa untuk menulis saran untuk video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.